Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang nge-request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Tuan Kota Xin menguji kemampuan dari Lingdong sebelum dia pergi meninggalkan Kotayan. Saat ini Tuan Kota Xin mengangkat pedang giok di tangannya. "Adik Lingdong, jika kamu bisa menerima serangan ini, maka kamu akan menjadi pemenangnya," ucap dari Tuan Kota Xin. Lingdong lalu mencengkeram tombak kuno miliknya. Dia lalu berkata, "Baiklah Tuan Kota Xin, aku sudah siap," ucap dari Lingdong. Mendengar itu, Tuan Kota Xin lalu berkata, "Baguslah kalau begitu." Setelah itu gelombang Yuan Power yang sangat kuat menyembur keluar. Saat kekuatan Yuan yang luar biasa mengalir, tombak sisik surgawi kuno segera memancarkan sinar cahaya keemasan. Samar-samar suara guntur bergemuruh. Buar. Saat tombak sisik surgawi kuno bersinar terang, cahaya yang kuat juga meletus dari pedang giok besar di tangan Tuan Kota Xin. Yuan Power yang sangat kuat bergelombang pada pedangnya dan dengan cepat berkumpul di ujungnya. Dengan sepersekian detik pedang giok besar menjadi redup. Sementara bola cahaya yang sangat gemerlap muncul di ujung pedangnya. Bola cahaya ini dipenuhi dengan gelombang yang menakutkan dan hebat. Seolah-olah semua kekuatan Yuan di tubuh Tuan Kota Xin berkontaminasi di dalamnya. Bola cahaya bergetar lalu memancarkan riak gelombang Yuan Power. Tuan Kota Xin lalu berteriak, "Gaya pedang giok hebat, bakar giok dan batu," teriak dari Tuan Kota Xin. Dia tampak seolah-olah tidak bisa menahan kekuatan besar di dalamnya. Buar. Saat teriakannya terdengar, suara Tuan Kota Xin turun drastis. Bahkan cahaya pada pedang giok besarnya pun meredup. Serangan ini tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya. Namun meskipun serangan ini sangat melelahkan, kekuatannya jelas luar biasa. Bola cahaya itu tidak besar, namun saat terbang di langit, udara tampak meledak di sekitarnya, menyebabkan beberapa gedung tinggi di bawahnya langsung hancur berkeping-keping. Buar. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari tombak kuno saat kaki Lingdong menginjak pedang dan tubuhnya tersapu. Targetnya adalah sinar cahaya yang mengandung kekuatan Yuan yang sangat kuat. Lingdong tidak mencoba untuk menghindar, tetapi malah mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan secara langsung. Raungan aneh tiba-tiba terdengar di langit. Tombak kuno di tangan Lingdong memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu berubah menjadi naga besar. Teknik tombak sisik surgawi ubah menjadi tombak naga, teriak dari Lingdong. Dalam sekejap badai Yuan Power yang menakutkan meletus di langit. Buar. Sinar cahaya keemasan cemerlang mengalir turun dari langit. Pertempuran itu berakhir dengan sangat cepat. Cahaya keemasan tiba-tiba meredup perlahan. Sementara naga emas juga perlahan memudar. Lingdong dan Tuan Kota Xin yang berada jauh di belakang, siapakah yang menang? Aku tidak menyangka bahwa bakat muda dan luar biasa seperti kamu akan muncul di Kotayan. Aku yakin kamu pasti akan berdiri di antara jajaran praktisi terbaik di Kekaisaran Yan besar dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kali ini aku mengaku kalah, ucap dari Tuan Kota Xin yang perlahan-lahan mendarat di tembok kota. Dia melihat pedang giok besar yang sekarang kusam di tangannya. Dia tahu bahwa serangan Lingdong sebelumnya sangat kuat. Bahkan dia merasakan sulit untuk menahannya. Tuan Kota Xin benar-benar kalah. Kata-kata Tuan Kota Xin menyebabkan seluruh kota Yan meledak seketika. Mereka mulai memahami dengan tepat betapa menakutkannya keberadaan Lingdong dari keluarga Lin ini.
Tuan Kotasi terlalu memuji. Saat ini aku tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertempur lagi, ucap dari Lingdong. Dengan jentikan tangannya, dia menyimpan kembali tombak kuno itu ke dalam tas Qiankunnya. Lalu dia langsung melompat dari tembok kota yang tinggi. Tuan Kotasi, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, ucap dari Lingdong. Singkat cerita, di hutan lebat, Lingdong berhenti. Dia mengeluarkan 10 pil yuan murni dan meminumnya. Ketika dia merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan beberapa yuan powernya, dia diam-diam menghela nafas lega. Serangan terakhir oleh Tuan Kotasi benar-benar hebat. Penguasaan Kotasi sedikit lebih lemah dari Wang Yan meskipun mereka berdua pada tahap penciptaan bentuk yang sama, ucap dari Lingdong. Tahap penciptaan juga dibagi menjadi beberapa peringkat. Namun peringkat ini tidak serumit tahap Yuandan dan hanya dibagi menjadi 2 penguasaan awal dan lanjutan. Namun meskipun hanya 2 level, perbedaan di antara mereka sungguh besar, ucap dari Xiao Diao. Tuan Kotasi adalah tahap awal penciptaan bentuk terbaik, sementara Wang Yan telah mencapai tahap penguasaan lanjutan. Dari sana membuat terobosan ke tahap Ki penciptaan hanya masalah waktu. Selain itu, seni rahasia Wang Yan, seni bela diri dan senjata jauh lebih kuat daripada Tuan Kotasi, ucap dari Xiao Diao lagi. Penguasaan awal dan lanjutan ya, ucap dari Lingdong. Jadi apa yang kamu akan rencanakan sekarang, ucap dari Xiao Diao. Ayo kita pergi ke provinsi Great Desolate dulu. Perjalanan ini tidak akan singkat. Dan kita harus melewati beberapa kota besar dan pegunungan di sepanjang jalan. Dan juga ada banyak sekte di provinsi Great Desolate. Ini tempat yang sangat berbahaya dan kacau. Jika aku dapat maju ke tahap penciptaan bentuk atau master simbol segel keempat dalam perjalanan ini, kemungkinan kita akan mendapatkan simbol leluhur. Akan lebih besar ketika kita mencapai tujuan kita saat itu, ucap dari Lingdong. Baiklah. Ini cara terbaik untuk menguasai lapisan pertama tubuh guntur perunggu. Pada saat itu kamu akan bisa mengatasi lawan tahap pembuatan formulir tingkat lanjut, ucap dari Xiao Diao. Ini tidak akan mudah, ucap dari Lingdong. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah perjalanan kita, ucap dari Xiao Diao. Mendengar itu, Lingdong kemudian menepuk punggung harimau Xiaoyan. Lalu dia berlari ke hutan lebat dengan cepat. Tujuan akhir dari Lingdong provinsi Great Desolate, daerah ini menutupi setengah dari Great Yan Empire. Dan jarak ini setidaknya 10.000 mil. Bahkan jika Lingdong menggunakan Little Flame sebagai alat transportasi, itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk mencapainya. Setelah Lingdong berdiskusi dengan Xiao Diao, mereka memutuskan untuk tidak mengambil jalan utama atau memasuki kota manapun selama perjalanan ini, demi untuk tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Mereka akan langsung melewati hutan. Meskipun banyak monster iblis mengamuk di tempat ini, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan melawan manusia. Di hutan, Lingdong bisa mencari harta karun dan tumbuh-tumbuhan. Lalu dia juga bisa berburu binatang iblis sebagai bentuk pelatihan. Sejak Lingdong meninggalkan kota Yan, dia telah menghabiskan hampir setengah bulan perjalanan melalui hutan lebat. Selama periode ini dia menghabiskan malam di tempat terbuka dan bertarung sampai mati melawan hewan buas binatang iblis. Dia menghabiskan hampir setiap hari mengalami beberapa pertempuran yang sulit. Aku sudah membuka 20 saluran Great Sun Thunder Body. Hanya ada sekitar setengah yang tersisa sebelum aku benar-benar bisa membuka semua blokirnya, ucap dari Lingdong. Dia merasakan Great Sun Thunder Yuan di dalam tubuhnya semakin kuat karena setiap saluran dalam tidak terkunci lagi. Namun menjelang akhir, kesulitan membuka saluran akhir tersisa meningkat. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat sepenuhnya membuka semua 24 saluran yang tersisa ini. Itu tidak buruk, ucap dari Xiao Diao. Kapan kamu akan memulihkan kekuatan tahap penciptaanmu? Tanya dari Lingdong. Pastikan dulu kamu menjaga kultifikasimu sendiri. Aku bisa mencapainya kapanpun aku mau, ucap dari Xiao Diao. Saat Lingdong ingin menaiki Xiaoyan kembali, Xiao Diao lalu berkata. Tiba-tiba dia berteriak. Tunggu dulu, ucap dari Xiao Diao. Ada apa?
ucap dari Lingdong. Hei nak, kamu beruntung. Ada petir, ucap dari Xiao Diao. Petir? Tanya dari Lingdong. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Dan ada suara petir yang bergemuruh. Jika kamu ingin menguasai tubuh guntur perunggu, kamu memerlukan petir-petir ini. Selain itu, jika kamu berhasil, kamu dapat menggunakan kekuatan petir untuk meningkatkan peluang membuka kunci saluran dalam yang tersisa, ucap dari Xiao Diao. Buar, buar. Guntur terdengar di langit. Sebuah cahaya keperakan melintas dan Lingdong menyaksikan sebuah pohon besar di kejauhan berubah menjadi debu. Saat menatap sisa-sisa asap dari pohon yang hancur, keringatnya tiba-tiba muncul di dahi Lingdong. Aku pikir seharusnya aku tidak perlu melakukan ini, bukan? Ucap dari Lingdong. Dengan sengaja tersembar petir. Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang yang normal. Kenapa kamu jadi pengecut seperti ini? Padahal dengan Wang Yan pun kamu masih belum ada apa-apanya, ucap dari Xiao Diao. Berhentilah memprovokasiku, ucap dari Lingdong. Lalu Lingdong mengambil langkah besar menuju puncak gunung terdekat. Astaga, siapa yang takut? Silakan dan serang aku sampai mati jika kamu punya nyali, ucap dari Lingdong berbicara kepada petir-petir yang mengamuk seolah-olah petir ini makhluk hidup. Buar, buar. Lingdong berdiri di puncak gunung dan dia menatap kilat di langit. Tidak terlalu buruk. Saat tepat untuk mengelola tubuh guntur matahari besar di sini, ucap dari Xiao Diao. Lingdong tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah kali ini. Dia berbalik untuk melihat Xiaoyan yang telah menyembunyikan dirinya dari kejauhan. Sungguh merepotkan ya, ucap dari Lingdong. Baiklah, waktunya untuk memulai nak, ucap dari Xiao Diao. Jika aku mati tersambar petir, hantuku tidak akan melepaskanmu, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati tersambar petir. Paling-paling kamu akan terluka parah, ucap dari Xiao Diao. Lingdong menerima nasibnya. Dia duduk di tepi puncak gunung dan memandangi ke bawah, ke hutan yang luas di bawah. Dia menghela nafas dalam-dalam saat ekspresinya perlahan berubah serius. Meskipun menghisap petir ke dalam tubuh menguntungkan untuk mengelola tubuh guntur matahari besar, itu juga merupakan resiko yang sangat besar. Lingdong menggenggam tombak sisik surgawi kuno yang muncul di tangannya. Lengannya tiba-tiba bergetar saat sinar kekuatan Yuan tiba-tiba melesat keluar dari ujung tombaknya, melewati banyak petir di langit sebelum mengenai salah satu petir yang tipis. Lingdong perlu merasakan kekuatan petir ini setahap demi setahap. Jika dia tidak memilih petir yang besar, tetapi lebih dulu menemukan yang lebih kecil. Preng! Buar! Saat sinar Yuan Power mengenai petir itu, sebuah ledakan segera terdengar di langit. Petir itu sangat cepat saat menyapu. Dengan ledakan keras tanpa ampun membondar-bandir tubuh Lingdong. Dadedor, 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 buar! Petir yang terang dan menyilaukan mata meledak di puncak gunung. Tubuh Lingdong mulai gemetaran hebat. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipukuli dengan keras oleh palu. Dadedor, 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 buar! Petir itu seperti ribuan percikan petir mikroskopis saat mereka mengelilingi tubuh Lingdong dan langsung meleleh ke dalam kekuatan Yuan emas yang bergelombang di tubuhnya. Kemudian mereka masuk ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori kulitnya. Saat listrik itu mengalir ke tubuhnya, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meletus di tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya tampaknya telah menyusut karena rangsangan keras itu. Xiao Diao yang melihat kejadian itu dia lalu berkata, cepat aktifkan Great Sun Thunder Body, ucap dari Xiao Diao. Ketika dia mendengar suara Xiao Diao, Lingdong dengan cepat memulihkan kesadarannya. Dia dengan paksa menahan sensasi terbakar yang sangat menyakitkan di dalam tubuhnya. Dia mulai mengaktifkan Great Sun Thunder Body. Saat dia mengaktifkan Great Sun Thunder Body, cahaya keemasan mulai perlahan menyebar di sekujur tubuhnya. Karena dia memiliki Great Sun Thunder Body, dia masih memiliki beberapa cara untuk melawan. Buar, buar. Petir itu melilit tubuh Lingdong. Saat percikan petir itu menyala, di dalam sambaran petir cahaya keemasan bisa terlihat samar-samar. Meskipun samar itu menjadi lebih kuat secara bertahap.
Saat cahaya keemasan itu menjadi lebih kuat, percikan cahaya yang kuat itu sebenarnya mulai secara bertahap menyatu dengan cahaya keemasan itu. Ketika percikan petir pertama menyatu dengan Great Sun Thunder Body, roh Lingdong tiba-tiba terangkat dan dia mencoba menyerap jejak pertama kekuatan Yuan ini ke dalam tubuhnya. Ketika jejak kombinasi Yuan Power diserap oleh sel, daging, dan organ di dalam tubuhnya, Lingdong langsung merasa bahwa mati rasa di dalam tubuhnya mulai berangsur-angsur menghilang. Kegembiraan mulai muncul di dalam hati Lingdong. Kemudian dia langsung mengaktifkan Great Sun Thunder Body dan mulai menggabungkan Yuan Power-nya dengan semua kilatan petir yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Karena semakin banyak energi petir diserap oleh Great Sun Thunder Body, rasa sakit yang tajam itu mulai menghilang dengan cepat. Sepertinya tubuh Lingdong mulai beradaptasi. "Tubuhku sepertinya menjadi lebih kuat," ucap dari Lingdong. Gunakan Great Sun Thunder Body Yun yang diserap dengan kilat untuk membuka saluran batinmu, ucap dari Xiao Diao. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lingdong mengerahkan kekuatan Yuan ini ke saluran dalam yang sangat terhalang. Berikutnya Yuan Power yang kuat ini, saluran dalam yang terblokir itu perlahan terbuka. Selain itu kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam dia akan berhasil membuka kunci saluran dalam ini. Ketika cahaya petir itu menghilang, Lingdong tiba-tiba membuka kedua matanya. Lingdong lalu menundukkan kepalanya saat dia menyentuh kulitnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi lebih keras. "Beri aku petir lagi dan aku akan bisa membuka satu saluran dalam lagi," ucap dari Lingdong. Dia lalu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke petir di langit. Kali ini dia tidak ragu lagi saat dia menghentakkan tombak kunonya di tangannya. Sinar kekuatan Yuan langsung meledak dan sekali lagi terhubung dengan petir yang lebih tebal. Buar! Lingdong telah duduk di bawah awan badai ini selama hampir 10 jam. Selama periode waktu ini dia telah menyerap kekuatan 8 petir. Selanjutnya dengan menggunakan kekuatan 8 petir ini, dia terus meningkatkan tubuhnya dan bahkan berhasil membuka 4 saluran dalam. Secara keseluruhan dari 44 saluran dalam yang diperlukan untuk menguasai Great Sun Thunder Body, ia telah membuka 24 saluran. Saat membuka matanya, Lingdong melihat awan badai di langit. Saat ini mereka mulai menunjukkan tanda-tanda menipis dan awan gelap ini sepertinya akan menghilang. Tampak lengan Lingdong menghelus lengannya. Kulitnya sekarang berwarna hijau muda dan tampak seperti perunggu. Ini karena tubuhnya telah diangkat secara bertahap, begitu warna kulitnya berubah menjadi perunggu. Itu akan menunjukkan bahwa dia telah menguasai tubuh petir perunggu. Tentu saja warna kulitnya hanya akan berubah menjadi perunggu saat dia mengaktifkan tubuh guntur perunggu. Lingdong mengulurkan telapak tangannya. Saat bola emas Great Sun Thunder Body Yuan melayang di telapak tangannya, Lingdong merasakan sisa-sisa energi petir mengalir melalui tubuhnya. Tepat saat dia akan mengaktifkan Great Dai Thunder Body untuk menghubungkan energi yang tersisa, tiba-tiba Destiny Soul simbol di dalam istana Nirwana mulai mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Perubahan mendadak ini menyebabkan Lingdong sedikit terkejut. 3 simbol jiwa takdir di dalam istana Nirwana mulai berubah menjadi 3 putaran simbol jiwa dan kekuatan hisapnya pun muncul di dalamnya. Karena kekuatan hisap ini, Lingdong kebingungan. Energi petir yang tersisa melesat melintasi tubuhnya dan mereka terbang ke istana Nirwana dan sepenuhnya diserap oleh ketiga putaran simbol jiwa itu. Ketika energi petir yang tersisa diserap oleh putaran simbol Nirwana ini, Lingdong bisa dengan jelas merasakan jejak listrik berputar-putar di sekitaran simbol jiwa takdirnya. Selanjutnya ketika percikan listrik ini muncul, Lingdong menyadari bahwa energi mentalnya diam-diam menjadi lebih padat. Transformasi itu seolah-olah energi mentalnya menjadi dibersihkan oleh energi kilat itu. Lingdong sedikit bingung karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa energi mentalnya benar-benar bisa menyerap kekuatan dari petir. Bagaimanapun juga, Great Sun Thunder Body Yuan di tubuhnya hanya bisa menyatu dengan kekuatan petir itu. Namun saat ini simbol jiwa takdir secara langsung mengkonsumsi daya listrik itu.
Apakah ini karena simbol jiwa takdir? Simbol jiwa takdir yang begitu tangguh, ucap dari Lingdong. Ketika ia menyadari situasi ini, kegembiraan melonjak di dalam hati Lingdong. Kalau begitu aku bisa menggunakan ini untuk merendam energi mentalku, ucap dari Lingdong. Tiba-tiba dia mengarahkan jarinya ke langit dan melepaskan sinar cahaya Yuan Power. Kali ini dia langsung memilih petir yang sangat tebal. Pretek buar. Apa yang dia coba lakukan? Ucap dari Xiao Diao dari kejauhan. Buar. Sinar petir itu dengan kejam menghantam 3 putaran simbol jiwa. Namun penghancuran simbol-simbol ini tidak berhasil. Sebaliknya, ketika ketiga putaran simbol jiwa ini mulai berputar dengan kejam, kekuatan hisap yang hebat muncul dan terus-menerus mengkonsumsi kekuatan listrik yang hebat itu. Dia benar-benar berani mengkonsumsi kekuatan petir. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa simbol jiwa takdirnya benar-benar hebat. Meskipun hanya tiruan, namun itu sebenarnya memiliki kekuatan hisap dari simbol leluhur. Mungkin karena alasan itu dia mungkin benar-benar bisa mendapatkannya. Simbol leluhur yang legendaris itu, ucap dari Xiao Diao. Setelah pancaran cahaya itu benar-benar dikonsumsi oleh 3 putaran simbol jiwa ini, pusaran itu secara bertahap menjadi lebih gemerlap saat percikan petir itu terus-menerus berkilauan di dalamnya. Setelah mengkonsumsi petir itu, Lingdong bisa merasakan bahwa energi mentalnya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Cepat atau lambat dia akan maju ke segel keempat simbol master. Sangat disayangkan awan badai ini mulai menghilang, ucap dari Lingdong. Masih kurang dong, dia pengen disambar petir lagi. Dia mengangkat kepalanya saat dia menatap awan badai ini yang berhamburan. Jika dia bisa melanjutkan pelatihannya, maka kemajuannya akan cukup besar. Lalu Lingdong berdiri dan menyimpan tombak kunonya. Kemudian dia berbalik untuk melihat Xiao Diao dan Xiao Yan yang berada di kejauhan. Apalagi yang kalian lihat? Ayo kita pergi, ucap dari Lingdong. Rawr. Xiao Yan langsung menggeram sebelum melompat. Nah, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiao Diao. Tadi adalah sensasi yang menyenangkan. Di masa depan aku akan berlatih lagi seperti itu, ucap dari Lingdong. Xiao Diao agak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lingdong benar-benar menjadi kecanduan sensasi ini. Baiklah, ayo kita pergi. Di sisa perjalanan ini aku akan mencoba membuka semua saluran batin sesegera mungkin. Lagi pula tanpa kekuatan yang cukup, aku tidak akan bisa mendapatkan simbol leluhur, ucap dari Lingdong. Kemudian dia melompat ke arah punggung Xiao Yan. Mereka pun lalu berlari maju. Orang ini benar-benar kecanduan latihan dan kekuatannya cukup luar biasa. Pada tingkat ini akan mungkin baginya untuk mengejar Lin Langtian, ucap dari Xiao Diao di dalam hatinya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya ya. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan semoga kalian jadi kecanduan kayak Lingdong ya, disambar petir. Kecanduan dengar suara gua. Dan ya gua ucapin terima kasih banyak buat kalian juga yang telah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gua berharap kalian dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan selalu dilancarkan segala urusannya. Terima kasih banyak telah mendukung channel ini dan assalamualaikum, dadah.